Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Desa Semarang 2, Ibu Reni Wirawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Desa Semarang 2. Serta yang saya hormati Bapak Abdul Qadir Tingkat PJJ. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Di pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan Bapak untuk mengikuti diseminasi kegiatan pembebasan nyata budaya positif. Dua salam Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diingatkan sahabatnya dan yang termuji. Bapak-Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini susunan acara yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu Bapak. Yang pertama, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, presentasi dari Bapak Abdul Qadir tentang pengembangan aksi nyata budaya positif, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh Bapak Abdul Qadir. Dan yang terakhir, menutup doa. Langsung saja kepada Ibu Herlin untuk mengawali kegiatan ini. Mari kita membaca bersama-sama agar suasana mengucap Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Wirawati, aku mendapat kami berterima. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Qadir, Bapak Ibu Guru. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung program CGP yang saat ini melaksanakan presentasi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan selalu mendukung panjenengan Pak Bupati. Semoga nanti apa yang panjenengan sampaikan pada hari ini bisa menjadi hal yang positif di sekolah demi perkembangan anak didik kita. Dan kami selaku kepala sekolah juga selalu mendukung setiap kegiatan panjenengan sampai terselesainya program CGP ini. Semoga kedepannya panjenengan juga memperoleh kesuksesan kelanjutan dari program-program CGP ini. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang lain, saya juga sangat mendukung sekali apabila panjenengan nanti juga mengikuti program CGP yang sudah diluncurkan oleh Kementerian ini. Bapak Abdul Qadir nanti akan mempresentasikan tentang pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif yang sudah dipilih atau sebagai penugasan aksi nyata pada modul 1.4 ini. Monggo kita semua nanti mendukung demi suksesnya kegiatan ini.
Dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu saya berikan kepada Bapak-Bapak untuk mempresentasikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan dari Ibu Kepala SDM Bersama Jiwa, singkat, padat, dan jelas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kegiatan inti yaitu presentasi dari Bapak Abdul Bapak CDP Angkatan 10 kelas 229. Diseminasi pemahaman pengenalan penerapan budaya positif di sekolah kepada Bapak Abdul Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SDN Tostan 2 Bu Hermin Iramawati SPD, kepada yang terhormat teman-teman Dewan Guru SDN Tostan 2 yang saya hormati. Pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah di qaulina hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Sampai detik ini kita semua masih diberikan rahmat dan nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Rahmat Allah yang diberikan ke kita itu luar biasa, tidak ada yang sia-sia. Betul apa betul? Ini kayak pidato bagus. Betul ya? Saumpami ketipan motor itu berikan ke rahmat apa? Rahmat apa? Rahmat. Seandainya Allah nomor satu rupiah saja ketipan mata boten sakit banyak pola jenengan ya. Yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Islam. Dan salah satu ajarannya yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak kita dilahirkan sampai menjelang sampai ajal tiba. Hadis lagi utlubul ilma walau bisi dan itu walaupun sampai ke negeri Cina. Okay. Jadi walaupun saya sudah tua seperti ini ya, sudah tua ya saya tetap harus semangat mencari ilmu, harus semangat memberikan motivasi kepada diri saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang telah mendukung saya mulai dari awal sampai hari ini. Bu Hermin mendukung saya tentang apa? Semuanya difasilitasi. Tepuk tangan untuk Bu Hermin. Nah, itu ya. Biar saya suasana, ya. Tepuk tangan Bu Hermin. Dan
teman-teman yang lainnya atau laptop atau HP dan semuanya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ambil nggih boten niat guru panjenengan sedaya. Saestu boten niat guru. Ini memang dalam rangka kewajiban saya. Untuk menjalankan tugas dari program TGP yang saya ikuti, di antaranya yaitu yang ini saya harus membuat video yang berdurasi 1 jam. Jadi ya umpamanya membuat nanti tidak pernah berhadapan langsung seperti dari kejar-kejar ini nggak masalah ya. Nah dimaklumi ya. Nah ini bukan kok saya menggurui, saya menjalankan kewajiban saya untuk memenuhi tugas modul 1.4 ya, dan saya juga selalu ingin selalu dengan paling motivasi biar saya selalu semangat ya, dan saya juga butuh doa dengan mudah-mudahan dilancarkan semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini di modul ini saya harus mengimbaskan tentang aksi nyata budaya positif, yaitu saya pemahaman dan pengenalan penerapan budaya positif di sekolah. Setiap lembaga itu pasti mempunyai budaya positif. Budaya itu apa sih? Budi dan daya, kebiasaan ya. Nah, berhubung kita baik positif, berarti kebiasaan yang baik atau ada istilah praktek baik itu juga termasuk budaya positif. Budaya positif itu banyak sekali. Yes, banyak sekali. Di sini saya akan memulai presentasi memperkenalkan satu persatu tentang apa sih budaya positif yang harus kita selalu berikan ke sekolah kita, selalu kita biasakan. Untuk apa? Di sini saya akan berbicara ya. Mohon maaf ya, saya mulai dari sini. Apa ya? Yang pertama, disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, disiplin ini adalah suatu tindakan yang mengarahkan anak-anak untuk berbuat baik. Disiplin yang dibicarakan di sini adalah tentang disiplin positif. Disiplin biasanya ada berkaitan dengan hukuman atau reward, ya. Itu pasti untuk apa? Itu alat untuk mengontrol. Nanti walaupun hukuman atau reward itu kurang efektif kalau di dalam modul ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menjadikan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pembicaraan dalam Sikap Merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi disiplin sebenarnya, disiplin itu artinya belajar. Disiplin sebenarnya itu harus dari diri sendiri. Dari mana? Emang? Dari mana?
Benar dari diri sendiri. Oke? Apa harus kita paksa sekuat mungkin? Gimana caranya kita berbuat disiplin menghargai diri kita sendiri? Disiplin itu bisa diartikan menghargai diri sendiri. Oke? Intinya itu ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Di sini disiplin harus dimulai dari dirinya sendiri. Lah, kalau disiplin ini kita tidak bisa melakukan dari diri kita sendiri, maka sebagai penguasa atau yang mempunyai kebijakan, kita harus melakukan program memaksa agar anak itu berbuat disiplin atau melakukan tata tertib. Untuk saja selanjutnya, dan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengukur diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang patuh pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan kita pada nilai-nilai kebajikan universal. Intinya gini, kalau kita sudah terbiasa, diri kita terbiasa disiplin, maka secara otomatis kalau kita mempunyai harus melakukan aturan yang dibuat oleh atasan kebijakan, maka itu akan memudahkan kita. Soalnya kita sudah bisa mengendalikan diri sendiri. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Intinya sebagai seorang pendidik kita itu memberikan aturan, memberikan tata tertib, itu tujuannya yaitu untuk mendisiplinkan anak didik kita biar jadi anak yang berkelakuan baik. Lanjut, selanjutnya yang dulu proses. Santai beberapa menit. Nah, itu tadi kita berbicara tentang disiplin. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol, perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Sebenarnya ini juga bukan kebutuhan kita siswa saja, ini kebutuhan manusia seluruhnya. Pasti manusia itu yang pertama membutuhkan kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang diterima oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan ingin diakui. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan ingin diberi ingin diberi kebebasan.
Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau kita menghadapi murid-murid mungkin di dalam kelas kita yang sekiranya murid itu ada yang nakal lah kalau menurut kita, ya. ada yang khusus, itu biasanya ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Terkadang mungkin di dalam kelas kita ada anak yang pendiam. Coba kalau kita dekati berdasarkan ini apa yang dibutuhkan, pasti itu ada yang dibutuhkan dari kebutuhan dasar manusia ini. Adapun motivasi perilaku manusia atau motivasi yang mendorong manusia itu ada 3. Menurut Dian Gosip dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yang memberi dorongan, yang memberi semangat manusia itu ada 3. Yang pertama, manusia itu pasti senang pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti, ya. Manusia itu pasti lebih ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, manusia itu pasti ingin mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Pasti, ya. Pasti. Soalnya ini sudah motivasi manusia, perilaku manusia. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, yang ketiga perilaku manusia dalam motivasi positif yang harus ditanamkan dalam murid adalah motivasi yang nomor 3. Kenapa kalau motivasi yang nomor 3? Karena ada yang tahu kenapa? Bapak? Kenapa kok motivasi yang nomor 3? Ayo. Apa? Kok dari 3 motivasi pasti manusia itu gak berjodoh. Pasti manusia senang lihat ini kalau dikasih reward. Yang ketiga, menjadi orang yang pengen menghargai diri dengan gaya percaya. Dan di sini kenapa kok nomor 3? Karena nomor 3 berasal dari motivasi intrinsik dirinya sendiri. Paham ya? Sudah ditanyakan? Betul ya? Saya contohkan nanti aja ya, dari dirinya sendiri. Saya kasih contoh sekali lagi. Hukuman itu baik apa tidak? Menurut Pak Jenengan baik apa tidak? Bebas. Baik apa tidak? Baik ya. Tepuk tangan untuk Pak Imam. Baik apa tidak? Reward baik apa tidak? Baik juga ya. Reward betul? Baik reward itu juga. Iya. Hukuman atau reward itu baik kalau menurut kita. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Tetapi setelah belajar model ini ternyata hukuman atau reward itu sesuatu yang kurang efektif untuk menyadarkan anak-anak. Kenapa? Santai. Oke? Bagus. Anak menjadi tergantung kepada reward dan kan Hukuman itu memang bisa mendisiplinkan, cuma nantinya itu anak hanya takut karena hukuman, jadi tidak sadar dengan sendirinya. Oh itu bagus ya, betul semuanya. Itulah makanya kurang efektif hukuman dan reward karena tidak datang. Motivasi itu masih bersifat eksternal dari luar, bukan internal. Reward atau hukuman, kalau hukuman itu pasti cenderung menyakiti, cenderung menyakiti. Kemudian menyakitinya apa? Bukan hanya fisik, verbal juga. Jadi dan di situ efeknya apa? Akan menimbulkan dendam. Yang kedua akan menimbulkan
psikologi yang kurang baik akan apa? Sepertinya anak tersebut merasa gagal. Sedangkan dulu juga gitu, ya, itu juga bersifat sementara. Jadi ternyata salah apabila gini, siapa yang hafal juz amma nanti bukan salah aku bisa bukan betul tapi seperti itu ya, ini cuma mulanya anak model saja. Maka akan mendapatkan uang 500.000. Anak-anak berlomba-lomba untuk menghafal. Biar apa motivasinya? Biar mendapat imbalan 500.000. Yang dikhawatirkannya setelah tidak ada seperti itu, apa yang dilakukan anak-anak? Karena tidak datang dari diri sendiri. Ya? Ya, benar dapat pahala. Gini, makanya di sini kalau bisa itu tetap kita memberikan tetap motivasi, memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka itu terbuka hatinya kalau mendapatkan mereka cukup boleh memberikan limit, tapi biasa saja gitu. Tetap gak usah bangga-banggakan seperti apa tidak, biasa saja. Dan kita harus terus memberikan kesadaran pentingnya untuk belajar kedepannya agar apa? Terbuka motivasi intrinsik-intrinsik-nya, oke? Ya boleh kalau dalam agama ya. Manusia kan macam-macam. Kalau juga ribet sebenarnya. Ya apa? Oke. Bukan tidak boleh kurang efektif, ya, bukan tidak boleh kurang efektif. Oke, dari sini ada kan? Saya tunggu setengah jam. Lanjut, oke, lanjut. Nah itu aja harus betul. Sekarang posisi kontrol atau restitusi. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum. Ini tolong diperhatikan ini karena ini kita sekarang waktunya mengarah ke kita. Penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru ada yang pertama penghukum, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, jangan dulu, santai dulu. Nah, yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nomor 1 sekarang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Jadi kadang-kadang seorang penghukum, nanti saya ada contohnya. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah melakukan kontrol negatif. Pasti, sedangkan kita itu diharuskan untuk mengontrol anak-anak dalam apa ke ranah yang positif. Kalau menghukum itu kontrol negatif yang hidup dalam diri anak, paham? Penghukum melakukan dendam, itu loh maksudnya ya. Yang hidup dalam diri anak pasti yang negatif atau penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya digunakan bersuara lembut. Yang dilakukan merasa bersalah hanya berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam. Dampak pada murid, pembuat merasa bersalah dalam murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Saya contohkan posisi penghukum. Nanti saya kasih videonya, kita tengokkan dulu. Seumpama ada siswa kita datang terlambat. Waktu pelajaran, kenapa kamu terlambat? Bentak biasanya, ya. Kenapa kamu terlambat? Itu Pak, saya tadi nggak dikasih kesempatan, kita saja yang betul-betul kita. Terus nggak ada alasan. Kamu kan sudah diperingatkan bahwa ini seperti itu. Pokoknya
mau berbicara itu tidak sedikit dikasih baru kesempatan untuk berbicara. Akhirnya apa? Udah, kamu lari, kamu apapun itu hukumannya seperti itu hukum. Dan di situ nanti yaitu bukan kecewaan, rasa juga, ya, dan anak tersebut juga merasa gagal bagi anak yang merasa dirinya jadi anak yang tidak berguna dalam dirinya. Sedangkan kalau membuat merasa bersalah ini santai, ya. Kalau merasa bersalah ini santai, berarti ada yang terlambat. Kenapa? Sampai terlambat. Kenapa kamu terlambat? Itu bro, saya itu loh tadi baru gurunya kelas ini. Nah, sama itu loh tak kandani. Kan sudah saya bilangin jangan terlambat. Rasa no aku tanah. Aku ini loh, kamu kan murid kelasku. Aku ini murid belok no. Atau pacar apa serame dipanggil ke depan. Mungkin rame ruangnya, habis upacara, guru tersebut marahi terus ngajani. Guru tersebut memanggil anak tersebut kemudian bilang, nah kenapa tadi kami upacara kok rame? Itu awalnya tersebut. Iya bu, saya tadi kamu loh gak kasihan sama guru. Nah, ini loh membuat merasa bersalah. Benar jadi kita menggunakan contoh-contoh siapapun tapi sebenarnya untuk menunjukkan anak kamu gak kasar sama guru. Kan sudah dibilang nih, kamu itu jangan rame kalau pacaran. Ternyata itu benar-benar efektif, aneh nih. Kan sudah kadang-kadang kita mengatasi makanan gak kasar orang tua, nah itu juga kurang efektif. Kenapa? Anak menjadi merasa bersalah. Dan kalau merasa bersalah, ya ini murid akan merasakan diri ternyata ada hubungannya. Hampir sama dengan aku mesti merepotinya ini. Aku mesti seperti itu. Ya paham dari sini ya. Baru yang ketiga, guru sebagai teman. Nanti kita evaluasi kita itu mana posisinya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang biasa dilakukan. Posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak memutuskan keputusan sendiri. Contoh, nah ini tak contohnya apa ya? Pas apa? Nah, kenapa terlambat? Atau tak kenapa ujian pulang? Allah dan kita mau rame nak? Oh gitu. Habis itu kan rame di kelas. Oh gitu. Terus taman padu. Enak. Kenapa pesawat sampai kok UI kok masih di sana? Kenapa kamu kok rame mengerjakan ujiannya? Iya bu, soalnya kalau digariskan, oh gitu kan gini loh nah, sampai ojo rame pas kerja ujian. Karena apa? Aku itu harus sampai terus kayak aku kita apa ya memperlakukan anak tersebut sebagai teman. Seperti apa ya? Saya itu mestana sama itu aku selalu kontrol sama dona. Selalu mengontrol sampean, sampean itu oleh hati itu. Soalnya nanti ini gimana? Soalnya kalau seperti ini biasanya ketika murid itu selevel dengan guru, murid juga merasa nyaman. Guru juga intinya gini, murid juga merasa nyaman, guru juga merasa nyaman dalam berkomunikasi. Tetapi yang dikhawatirkan murid tersebut menghormatinya cuma tertentu orang. Intinya hanya dengan Pak Imam saja seperti itu. Itu loh saya maksud. Dengan Pak Imam saja seperti itu juga diperankan kami sebenarnya. Semua ada yang bapak, karena takut. Ada yang datang, kenapa anak kamu terlambat? Kalau dalam itu seperti ini, kenapa kamu terlambat? Iya Pak, saya lagi ketelatan guru atau Pak Imam saya lagi ketelatan. Oh gitu ya, bukannya kamu
Iya, tapi kan saya semalam itu bagian itu, oh seperti itu, jangan terlambat lagi ya kan, seperti itu. Terus ternyata dia berguru, ya udah sekarang sama masuklah, nanti absennya biar saya isi absen bagus kamu, seperti itu lebih baik. Intinya kita lakukan seperti itu juga bagus sebenarnya, tapi kurang efektif. Nanti murid hanya akan menghargai orang yang disukainya saja efeknya. Yang mana teman ya? Dan murid tidak mandiri, murid harus disukai wes los murid itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kalau pemantau itu menjadi tegas kayak Pak Bundi, itu kalau saya lihat itu sebagai pemantau intinya kayak Pak Bundi. Baik, sini. Gak apa-apa, tetapi beraturan pemantau ini menjalankan apa yang ada rata tertib yang di sekolah itu ajaran. Kenapa kamu terlambat bicara? Itu Pak Guru tadi saya terlambat mendengarkan. Kenapa terlambat? Tadi itu dengan teman. Oh ya udah, kalau gitu kamu tahu konsekuensinya apa? Iya, lari ya. Iya, itu menjawab dia artinya apa? Lari 10. Lari Pak setengah jam sama. Ya udah saya akan lari. Nah itu apa? Sebagai pemantau lebih apa ya Pak? Lebih corotnya itu apa gitu? Kalau di sini itu lebih tegas, dominan, lebih tegas, istilahnya itu perfect dan aturan gitu Pak. Kalau lebih pakai salah ya pasti tak anu. Lah pemantau itu seperti itu. Lek kamu mengerjakan ulang sekolah ketahuan nyontek kemana? Kenapa kamu nyontek? Sudah ada sepakatan di situ. Lah, kerjakan. Kamu kan tahu nyontek sekarang kerjakan lagi itu juga memantau. Karena kita tahu anak tersebut, kita memantau langsung. Dan hukumannya biasanya apa? Konsekuensinya biasanya yang disepakati. Jadi apa sih bedanya hukuman reward dan konsekuensi Pak Ibu? Konsekuensi, kalau konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu apa biasanya? Wah, hukuman bersifat memaksa ya. Kalau reward penghargaan ya, hadiah untuk motivasi sebenarnya. Kalau konsekuensi akibat, hampir sama hukuman dan konsekuensi kan ya. Tetapi kalau konsekuensi itu lebih karena ada aturan yang telah disepakati. Okay? Kalau konsekuensi itu biasanya ada aturan yang telah disetujui dan disepakati. Yang kelima, yang sebagai pemantau ya seperti itu tadi ya. Sebagai pemantau juga kurang apa? Walaupun habis protokol menjalankan aturan tapi tak ono lembut-lembutnya, tak ada lembut-lembutnya. Sebenarnya nggak perlu. Nah, itu pemantau. Nah, yang kelima, manajer. Ini kepala sekolah kita kalau saya lihat itu manajer. Ya, manajer memiliki keterangan di posisi teman maupun pemantau. Jadilah manajer itu ini dengan demikian dia jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi manajer itu bisa menjadi apa? Saya baca dulu ya. Manajer, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer itu sudah menguasai kontrol sebagai pemantau dan menguasai kontrol sebagai pemantau. Karena dalam 5 posisi kontrol ini Pak, yang minimal yang kita lakukan itu dalam posisi teman. Jangan jadi kita tidak disatukan menjadi posisi penghukum atau tadi bukan terasa bersama. Kalau teman itu masih ada baiknya minimal sebagai guru kita melakukan dalam posisi teman, tapi harus belajar dan menjadi posisi manajer. Kalau manajer itu ya bisa tahu kapan menjadi teman, tahu kapan menjadi pemantau. Sedangkan untuk manajer, biasanya posisi manajer itu ada 3 yang harus dilakukan. Ada ini, saya coba dulu videonya
diantar ya, bahkan sebentar. Ini ya, tunggu sebentar. Itu apa? Saya mencontoh 5 kontrol umum belum ke yang lain. Biar yang oke, saya akan ambilkan dari SSL. Tambah lupa ini kalau di kopi apa? Itu restitusi lah. Saya mau menunjukkan ke teman-teman kontrol dulu. Kontrol. Biar dengan semerah kontrol. Apa nyerokan? Aja di paut. Oke. Bagian dari proses ini. Bukan. Tak usah suara. Maaf ya, udah lama nggih. Nah, ini restitusi posisi kualitas. Ya, silakan dilihat video tersebut ya. Ini yang posisi kedua. Berarti nama apa ini? Kualitas besar nih. Kan dulu Pak. Jadi nanti. Aku saya kan dulu soalnya. Wes, Ini ya. saya jelas Pak. Wes, jelas. Ini Posisi kedua. tapi kesempatan. Posisi pendukung tadi, ya. Itu yang pertama apa? Suaranya ada
nada tinggi seperti itu dan cenderung emosi. Dan satu, maksud saya itu hanya yang dominan satu orang, kita tidak beri kesempatan pada murid untuk berbicara. Itu posisi sebagai guru yang harus kita hindari. Paham ya? Yang kedua, ya mungkin ada pendapat dari ini. Silakan Pak Budi, silakan Pak Budi. Terima kasih Bapak. Nah, kalau saya melihat, saya berpendapat dari tanya video tadi, ada beberapa percakapan yang menurut saya itu kurang elok, Pak. Ya, sebagai guru, meskipun saya ambil contoh, saya juga guru fisikkan. Biasanya suaranya kan agak nada tinggi, bagi yang belum terbiasa dikira emosi, padahal itu nadanya orang lapangan ya seperti itu. Ya, apa gitu? Atau ada yang tadi yang di video gurunya ada kata mencaci siswanya. Nah, itu adalah dasar ini, nah itu menurut saya itu kurang elok sebagai itu ya. Nah mungkin ini sebagai contoh saja, mungkin di sekolah kita belum ada Pak ya. Nah sekolah kita belum ada ya. Nah, semoga tidak ada. Terus gurunya tadi juga tidak memberi kesempatan siswanya untuk memberikan penjelasan. Nah, menurut saya itu terlalu Pak ya, kurang baik lah. Ya kalau bisa namanya anak didik itu kan ada sesuatu yang kurang, tadi adanya terlambat. Nah pasti kan ada sesuatu Pak yang di situ. Apa contoh? Ya kita beri kesempatan menjawab gitu ya. Mungkin kita cari tahu dulu Pak, carinya sebagai pendidik. Nah, apa contohnya mungkin anaknya ada jalan macet, atau mungkin sepedanya ada gangguan di jalan, mungkin ada kendala dan sebagainya, mungkin sarapannya belum matang atau apa ya, itu juga harus kita pahami. Itu sebagai pendapat saya Pak. Tapi yang paling poin pokok tadi yang saya kurang menerima, ada kata dasar. Itu kan terbalnya terlalu sebagai itu. Nah mungkin di sini dalam penerapannya kalau bisa kita hindari. Terima kasih Bapak. Kebenaran Pak Budi, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah di sekolah kita nggak ada yang betul-betul seperti ini ya. Nggak ada. Ini cenderung mencaci, melemahkan. Selanjutnya posisi pembuat perasaan bersalah ini. Pembuat perasaan bersalah. Ibunya di maaf sekali ini tadi posisi guru sebagai apa namanya membuat rasa bersalah. Ini juga tidak baik. Kenapa? Kita bersama saja meminta anak-anak psikologinya itu orang yang gagal, okay? Menjadi beban. Mungkin ada tanggapan dari ini kurang seperti dari ini yang lanjut, yang selanjutnya
kita semua tidak di posisi ini guys atau ya tidak. Lanjut. Posisi teman. Anak merasa nyaman di sini. Bukan mana. Bagian ini kuranglah sebagai teman. Kalau sebagai teman seperti ini juga minimal kita sebagai teman, oke? Jangan jadi yang nomor 1 dan 2 tadi. Intinya kalau sebagai teman, tapi efeknya sebagai teman itu kalau hanya orang tertentu yang dihormatinya nanti dikuatirkan. Karena seperti ini masih motivasinya eksternal dari luar. Selanjutnya yang ini sebagai pemantau. Sementara yang sisi sebagai apa ini? Ini pemantau Pak Iqbal. Yang mentok sih buatan mandinya saja. Tapi sebenarnya nanti enggak. Tahu kesepakatannya. Ini sebagai pemantau cenderung kaku, cenderung kaku, tapi nggak masalah. Ini nomor 2 dari posisi manajer, tapi berdasarkan tata tertib yang berlaku. Jadi orang lain itu, murid kalau tahu orang seperti ini biasanya itu takut apa? Lebih teman itu sebagai teman itu kalau baik-baik, tapi sebagai pemantau itu mulai disegani. Tapi kita sulit untuk mendekati anak-anak tersebut. Masih ada tahu. Tapi untuk anak-anak baik untuk membangun disiplinnya sudah bagus di sini. Karena apa ditanyakan tadi tentang apa konsekuensinya? Dia ada komunikasi. Yang selanjutnya ini yang disarankan sebagai manajer. Manajer. Terakhir. Menanyakan keyakinan kelas.
belajar memecahkan masalah dulu. Ya, terima kasih. Ini tadi sebagai manajer yang bisa lakukan. Sekarang, ya, bentar ya. Kira-kira kita itu sudah sebagai apa? Saya Semuanya sebagai teman. ini yang terakhir loh. Yang terakhir, kira-kira kita sebagai teman atau manajer? Kadang teman ya, kadang pemantau, kadang manajer. Kalau dia lebih banyak sebagai teman. Terima kasih. Saya mau kasih masukannya di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak yang tadi ditanyakan kita lebih banyak memposisikan sebagai apa? Ya. Karena kita berada di lembaga SD dari anak terutama bagi menjauh bagi guru kelas itu insya Allah lebih banyak memposisikan diri sebagai teman. Kenapa? Pertama yang kita hadapi anak-anak. Anak-anak itu kadang mungkin ada satu dua yang bisa bernalar dan menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti dalam contoh guru ketika memposisikan sebagai manajer yang dihadapi kan anak SMA itu, kalau anak SD beda lagi, sehingga kita lebih banyak memposisikan sebagai teman. Bagaimana caranya siswa ini nyaman dengan gurunya karena masih anak. Yang pertama itu, yang kedua, kebetulan di SD itu kan guru kelas, ya Pak Bapak. Guru kelas sehingga mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah guru kelasnya itu seolah-olah teman dari anak didiknya, memposisikan teman. Pertama intensitas ketemunya lebih banyak, beda dengan SMA yang diajarkan oleh guru mapel. Kalau memposisikan diri sebagai teman, itu memang seolah-olah nanti akan cenderung nurut hanya pada guru mapel tersebut. Guru mapel lainnya tidak diturut. Untuk memposisikan diri sebagai teman pada jenjang SMA itu kayaknya agak sulit. Tapi kalau di jenjang SD, kayaknya seolah-olah otomatis guru kelas itu memposisikan diri atau secara sadar atau tidak sadar. Guru sabar otomatis menjadi teman bagi siswanya. Saya kira bisa jawab. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya, tapi kalau saya melihat dengan itu sudah menguasai kelimanya, kadang dengan sebagai manajer, kadang dengan sebagai teman, kadang dengan juga sebagai pemantau, karena menguasai kelimanya. Untuk menjadi manajer, untuk menjadi manajer itu harus ada tahapannya. Untuk mengatasi masalah sebagai manajer ada tahapannya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan masalah. Kita membuat anak yang membuat masalah apa? Yang melanggar tadi, kita beri rasa nyaman. Kenapa kamu terlambat? Iya Pak. Oh, nggak apa-apa.
dulu menunjukkan daya terlambat itu menstabilkan masalah. Kita mengambil contoh, kenapa sepatu kenapa nggak pakai dasi? Iya Pak, tapi dasi saya tidak apa-apa. Kalau Pak dulu juga pernah nggak pakai dasi. Intinya ngepek hatinya arek dulu. Mancing apa sih? Yang kedua, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan tentang masalah, baru dan kenapa kok dasimu itu kok nggak sadar kamu bawa itu kenapa baru itu. Kemudian setelah itu ditanyakan keyakinan apa yang kamu langgar. Intinya di sini kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dibuat itu yang pertama bersifat abstrak kalau bisa. Terus universal umum, contohnya saling yang dulu disebut kesepakatan kelas deh. Kenapa sekarang kita dijadikan keyakinan kelas? Biar anak-anak itu lebih menjiwai lagi. Yang bersifat abstrak apa saja kira-kira? Yang positif bersifat abstrak. Yang pertama apa? Menghargai, terus terus disiplin, terus tanggung jawab, kemudian seperti itulah intinya. Seumpama nggak bersifat abstrak boleh, tapi ini yang bersifat abstrak kenapa yang disyaratkan? Karena lebih universal. Kalau menghormati kan menghormati semuanya kan ya seperti itu. Ya. Saya contohkan yang ketiga, yang pertama tadi dalam restitusi ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sampai hati ini arek imam, mengambil hatinya biar tidak merasa bersalah dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyakan kenapa kok kamu nggak pakai sepatu. Terus menanyakan itu benar apa tidak. Sebut kamu nggak pakai. Kalau dia tidak salah, kita ada komunikasi di situ untuk menyadarkannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Yang terakhir, upaya untuk memperbaikinya. Saya contohkan ini video saya. Yang terakhir ya, di sini selesai. Ya, kita lihat kalau tahu sudah alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang sudah tadi sudah banyak pertanyaan sudah banyak pertanyaan. Alhamdulillah hari ini setelah tugas saya telah selesai. Yang terakhir saya terima kasih sekali atas teman-teman semua karena sudah memberi motivasi saya, bukan hanya bukan hanya ucapan tapi tindakan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.